Saksi kunci Dede buka-bukaan terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di kantor Pradi Jakarta Senin kemarin. Dede mengaku telah memberikan keterangan palsu terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pengakuan ini membuat Ibtu Rudiana meradang dan langsung melayangkan somasi kepada Dede. Yang penting intinya 7 terpidana itu saya mau keluar Pak, bebas. Seperti kehidupan saya kemarin Pak. Karena saya merasa bersalah. Meskipun kamu masuk penjara? Siap Pak. Meskipun saya masuk penjara, menggantikan 7 terpidana itu saya siap Pak. Jadi kalau siap 7 orang keluar, kamu masuk penjara? Siap. Karena kamu merasa bahwa mereka masuk penjara gara-gara kamu? Saya Pak. Saksi kunci kasus Vina Dede blak-blakan di kantor Pradi Jakarta pada Senin kemarin. Dede menyampaikan pengakuannya bahwa ia telah memberikan keterangan palsu terkait kasus Vina, sehingga menyeret 7 terpidana ke penjara. Dede mengaku setelah tewasnya Vina dan Eki, ia diajak saksi AF untuk bertemu Ibtu Rudiana, yang saat itu menjabat di bagian unit tindak pidana narkoba Polres Cirebon. Dede mengaku saat itu Rudiana mengarahkannya untuk menceritakan kesaksian palsu. Keterangan palsu itulah yang dijadikan BAP kepolisian. Dede mengaku tidak pernah menandatangani BAP tersebut. Ia juga mengungkapkan tidak pernah datang memberikan kesaksian ke pengadilan atas perintah Ibtu Rudiana. Sangat lega, udah lega. Udah ungkapin semua perasaan saya yang sejujurnya, saya udah ungkapin, udah lega. Tinggal memikirkan gimana caranya terpidana itu keluar. Buat Aep lebih baik jujur daripada hidup kamu gak tenang, buat keluarga malu, dan anak-anak pun jadi korbannya. Anak sendiri jadi korban buat kedepannya. Respons pengakuan Dede, Ibtu Rudiana tak tinggal diam. Ia langsung melayangkan somasi kepada Dede atas tuduhan pencemaran nama baik. Selain Dede, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya juga melayangkan somasi kepada Dedi Mulyadi dan Liga Akbar. Kalau Pak Rudiana memang merasa tidak benar tuduhan tersebut, segera buat laporan polisi karena tuduhan tersebut sangat fundamental, sangat vital terhadap kasus kematian almarhum Vina. Okay? Tuduhan baru-baru ini dari Dede kepada Rudiana sangat vital terhadap kasus keseluruhan. Okay? Kalau itu benar, berarti Anda tahu jawabannya. Maka Pak Rudiana yang selama ini menjauh dari Hotman Paris, segera buat laporan polisi kalau Anda merasa tuduhan tersebut tidak benar. Sebelumnya pengakuan Dede ini disampaikan langsung kepada Dedi Mulyadi pada Minggu 21 Juli lalu. Sehari setelahnya, Dede dan Dedi Mulyadi mendatangi langsung kantor Pradi di Jakarta. Dede mengaku sudah siap atas konsekuensi yang akan ia terima usai mengakui perbuatan yang ia tutupi selama 8 tahun ini. Tim Liputan, BTV. Untuk mengulas pengakuan Dede dan respons tim hukum Ibtu Rudiana, sudah bergabung pengacara Ibtu Rudiana Elsa Syarif, kuasa hukum terpidana kasus Vina Jutek Bongso, dan Komisioner Kompolnas Wahyu Rudanto. Kami juga sudah mengundang Dedi Mulyadi, namun belum dapat bergabung hari ini. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat sore Bu Elsa, Pak Jutek, dan Pak Wahyu. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung. Saya ingin ke Bu Elsa terlebih dahulu. Bu Elsa, kita mundur sedikit. Sebelum pengakuan Dede viral, berbagai kalangan mempertanyakan keberadaan dari Ibtu Rudiana. Jadi sebenarnya selama ini yang bersangkutan tetap bertugas atau seperti apa, Bu Elsa? Ya kan, klien saya itu kan polisi aktif dan tetap masih bertugas. Seperti biasa. Karena baik, jadi tidak bersembunyi ya Bu ya? Kayak kepolisian maupun TNI jika tidak bertugas dan sedangkan dia aktif bisa dinyatakan disarsir dan bisa disidangkan dan dipecat. Ya tidak, dia masih seperti sedia kala menjalankan tugasnya. Baik, Bu Elsa, dari berbagai pernyataan yang berkembang terkait kasus Vina, apa yang membuat pada akhirnya Ibtu Rudiana memutuskan untuk ini tidak bisa didiamkan, kemudian melayangkan somasi? Narasi apa sebenarnya yang dianggap paling merugikan oleh Ibtu Rudiana? Ya jelas sangat merugikan karena pertama pemberitaan dan banyak pemberitaan hoax ya, kemudian juga
menyatakan bahwa semua create dari klien saya yang sangat merugikan, apalagi Pak Rudiana ini kan memang seorang korban ya, korban anaknya telah tersiksa meninggal dunia. Justru sepertinya diterbalikan faktanya. Demikian yang jadi tidak bisa didiamkan saja dan menimbulkan suatu ujaran kebencian bahwa justru korban kok harusnya diberikan empati karena dia mengalami kesedihan, malah dia dijadikan seseorang yang melakukan suatu tindak pidana gitu, mengajarkan ini mengajarkan itu, bersenang-senang main badminton padanya anaknya masih hidup, yang meninggal adalah Panji, bahwa Eki itu bukan anak kandungnya Rudiana. Banyak sekali cerita, terus dikait-kaitkan dengan adanya bandar narkoba dan segalanya, yang itu harus dihentikan supaya masyarakat itu tahu apa yang benar. Kasusnya ini kan sampai saya juga jika ditanya oleh hostnya aja bingung, ini ceritanya gimana sih yang benar gitu. Jadi kita harus mencari kebenaran dan memberikan keadilan kepada korban. Baik, Bu Elsa, nanti saya ingin kembali dalami terkait kebenaran dari sisi Ibtu Rudiana. Tapi saya ingin ke Pak Jutek terlebih dahulu selaku kuasa hukum dari terpidana kasus Vina. Pak Jutek, hari ini sudah dilakukan gelar perkara awal ya terkait dengan laporan dari klien Anda. Apa hasil dari gelar perkara awal ini? Dan apakah klien Anda, para terpidana, hadir dalam gelar perkara awal tersebut? Baik, selamat sore pemirsa sekalian, bahwa betul hari ini di Mabes Polri Barreskrim diadakan gelar perdana ya terhadap laporan kami terkait dengan AIP dan DD. Gelar perkara itu adalah hal yang biasa karena kami sudah membuat laporan polisi, lalu polisi Barreskrim dalam hal ini hari ini mengundang kami untuk mencocokkan laporan yang kami serahkan beserta dengan bukti awal yang kami sampaikan serta pasal yang kami duga dilanggar oleh terlapor, apakah sudah sesuai. Itu saya pikir itu yang paling utama. Mengenai apakah para terpidana yang merupakan klien kami hadir, mereka ini ada di dalam lapas, masih dalam tahanan, tentu mereka tidak bisa kita hadirkan. Untuk membuat LP pun kami wakilkan selaku kuasa, gitu. Demikian, Mbak. Baik, Pak Jutek, lantas pengakuan Dede yang kini berujung dengan somasi dan pihak Ibtu Rudiana sendiri mengatakan akan menyiapkan 60 pengacara. Saya ingin minta tanggapan Anda. Baik, saya pikir nggak apa yang dianggap langkah yang harus dilakukan oleh masing-masing kuasa hukum tentu sudah diperhitungkan dan itu saya pikir sah-sah saja. Silakan saja dijalankan, kita mencari formil kebenaran yang benar peristiwanya. Yang jelas kepentingan kami selaku pelapor dan juga kuasa dari 6 terpidana adalah dengan pengakuan Dede ini tentu akan meruntuhkan seluruh bangunan peristiwa ya, rangkaian peristiwa yang cerita yang dibangun di dalam pengadilan, dan ini tentu menjadi bukti baru ya. Sebagaimana kita tahu, tetap kita hargai putusan hakim yang sudah inkrah. Kami akan melakukan upaya PK. Kalau kami bisa membuktikan bahwa cerita yang di dalam putusan itu keliru, kan itu kan menjadi keuntungan buat kami, dan kami yakin klien kami kalau memang tidak bersalah kan akan dikabulkan PK-nya nanti. Itu saja tujuan kami, gitu. Kan yang lain kami tidak mengikuti. Jadi silakan saja mau disomasi, mau dilaporkan, mau diapa, ya itu masing-masing punya hak ya untuk melakukan itu. Demikian ya. Baik, jadi 7 terpidana pun nantinya akan mengajukan PK ya, Pak Jutek? Ya, memang langkah hukum kami nggak ada lain kecuali PK. Karena ini sudah inkrah. Makanya kami tidak ingin buru-buru melakukan PK. Kami punya bukti sebenarnya sudah banyak. Ya, ini dengan pelaku utama Dede mengaku saja, saya pikir kan konstruksi hukumnya pertanyaannya banyak. Bukti lain apa dan sebagainya. Kalau kami hanya mengajukan bukti seadanya, kami khawatir kami masih kurang kuat. Itu sebabnya kami akan hadirkan bukti dan jalan cerita yang sebenarnya untuk kami ketika mengajukan PK. Supaya
nasib para klien kami ini kami tidak pertaruhkan. Kalau Saka dia mengajukan PK utama ya karena dia sudah selesai menjalani hukumannya. Kalaupun ditolak PK-nya, dia tidak wajib lagi menjalani. Tapi kalau klien kami, ini kami mempertaruhkannya terlalu besar ya pertaruhannya menurut kami. Jadi kami sangat hati-hati. Ini menyangkut nasib 6 orang klien kami yang ada di dalam penjara. Kalau tidak kami berhasil, dia akan terus dalam penjara sampai mati atau meninggal dunia. Termasuk pengakuan dari Dede ini akan menjadi novum yang dalam PK yang diajukan klien Anda nantinya, Pak Jutek? Ya udah pasti, Pak. Ya udah pasti. Dengan dengan DPO saja yang kemarin dinyatakan fiktif itu menurut saya kan sudah merubah bangunan dari konstruksi dari rangkaian peristiwa itu ya. Itu menurut saya kalau secara bangunan harusnya udah rubuh itu bangunan. Ya, karena DPO itu ternyata polisi pun sudah mengakui sulit untuk menangkapnya, artinya kan fiktif. Apalagi ditambah dengan kesaksian Dede yang dicabut, Liga Akbar yang dicabut, lalu ada 4 saksi yang di Pasren itu yang menyatakan mereka nginep bersama-sama juga dicabut. Dari sekian puluh saksi yang masih berkutu itu hanyalah saksi dari 26 atau 27 saksi. Itu sebagian besar itu adalah anggota polisi yang di TKP, anggota polisi lalu lintas, dan juga saksi lain. Kalau saksi utama semua ini hanya tinggal AF yang masih bertahan pada keterangannya. Yang lain sudah menyatakan peristiwa itu tidak ada. Ini konstruksi yang kami harus sampaikan ke masyarakat supaya paham. Gitu. Baik. Saya ingin ke Pak Wahyu dari Kompolnas. Pak Wahyu, pengakuan Dede tentunya adalah sesuatu yang sangat serius. Dede mengaku dirinya menjadi saksi karena ajakan AF, kemudian menjalani BAP sesuai arahan dari Ibtu Rudiana. Bagaimana Kompolnas melihat hal ini? Ya, memang ini menjadi menarik tapi juga rumit. Tapi Kompolnas melihat ini secara objektif. Artinya Pak Kapolri kan sudah statementnya jelas akan mengevaluasi. Dari awal Kompolnas sudah menginginkan adanya investigasi mengenai proses awal. Nah, ini semua tentu kami akan lakukan terus. Ini kami amati terus. Tadi pagi dari Barreskrim sudah melakukan gelar perkara awal, ya, bukan gelar perkara ulang ya, gelar perkara awal. Dan itu menjadi catatan kami. Kami yang mengingatkan agar Polri berhati-hati karena sekarang ini yang ngawasi banyak, bukan hanya pengawas yang resmi, tetapi juga masyarakat, publik, netizen. Karena itu langkah-langkah ini kita lihat. Saya kira yang kalau dari pihak beberapa pihak mengajukan PK dan sebagainya itu prosedur hukum yang sah menurut ketentuan, ya silakan saja. Hanya kami Kompolnas saat ini konsentrasi penuh mengamati polisi, jangan sampai citra polisi secara institusi ini menjadi hancur hanya karena 1-2 pihak yang dalam penilaian beberapa pihak dinilai kurang profesional. Maka kami kawal mana yang betul harus kami benarkan, mana yang nggak keliru harus kami luruskan, sehingga kami bahkan sudah bersurat kepada Polda Jabar untuk bertemu dengan Ibtu Rudiana secara resmi. Kami minta bukan hanya lewat media, dengan harapan agar kami bisa nanti melihat lebih jelas, lebih terang, dan bisa membiarkan fakta yang sebenarnya, sehingga tidak terjadi spekulasi publik dengan bermacam-macam cerita seperti tadi disampaikan Bu Elisa. Misalkan itu akan menjadi kelar ketika polisi bekerja profesional dan apa yang diungkapkan memang sesuai dengan fakta, seperti harapan Pak Kapolri dengan menggunakan scientific crime investigation. Saya kira itu semua jalur silahkan dilakukan. Kami memantau sepanjang itu sesuai ketentuan, tentu harus kita hormati dan kita dorong. Ya Pak Wahyu, tentunya mau tidak mau memang saat ini perhatian halayak sangat tersorot pada kinerja kepolisian ya, terutama setelah Peggy Setiawan memenangkan pra-peradilan, statusnya sebagai tersangka digugurkan, dan sekarang juga muncul kembali Ibtu Rudiana yang melayangkan somasi. Bagaimana kemudian menurut Anda langkah yang harus diambil oleh institusi Polri untuk seperti yang Anda sampaikan tadi, jangan sampai citra kepolisian tercoreng hanya karena 1-2 oknum atau beberapa hal kecil seperti ini? Saya kira Polri sudah paham, sudah sadar, dan sudah bisa menerima fakta-fakta dari perkembangan ini. Ketika kami meminta untuk audit investigasi sudah dilakukan, dan ternyata sudah beberapa catatan yang disampaikan kami, dan itu merupakan pembelajaran untuk polisi. Saya kira dengan kondisi seperti sekarang ini, di mana era keterbukaan semakin terang benderang, saya kira kinerja polisi memang harus kita awasi semua, dan tentunya kami sebagai institusi yang secara resmi sesuai perintah undang-undang diminta untuk mengawasi kinerja polisi, kita benar-benar pegang
statement Pak Kapolri untuk mengevaluasi ini. Evaluasi itu artinya bukan hanya sekedar dalam catatan, tapi juga nanti ada tindak lanjut, ada perbaikan, dan ada langkah-langkah yang tentu strategis untuk kepentingan institusi ini. Ya. Baik, saya ingin kembali ke Bu Elsa. Bu Elsa, tuduhan atau pengakuan dari Dede ini kan ada arahan dari Ibtu Rudiana mengenai kesaksian yang harus disampaikan. Apakah mungkin Ibtu Rudiana ini kemudian juga adalah korban dari pengakuan AF yang ternyata tidak sesuai fakta di lapangan, atau seperti apa pengakuan dari klien Anda? Ya, jelas dari keterangan klien kami dan juga melihat bukti-bukti yang lain dan saksi yang lain bahwa keterangan Dede ini dibantah dan memang tidak benar, ya. Dan juga sebelum diuji kebenaran dari keterangan Dede ini kan harusnya tidak disebarluaskan. Kalau memang benar, laporkan ke polisi, bukan disebarluaskan oleh di podcastnya Deddy Mulyadi, sehingga tentunya kami memberikan somasi karena menimbulkan suatu tindak pidana sangkaan tindak pidana ujaran kebencian kepada korban, dan kami memberikan somasi 3 kali 24 jam, dan jika tidak ada satu perbaikan dan permintaan maaf atau klarifikasi terhadap pernyataan itu, ya tentu kita akan melakukan upaya hukum. Baik, jadi tidak benar Ibtu Rudiana mengarahkan keterangan dari saksi Dede dan AF, Bu Elsa? Ya, tidak benar karena begini ya. Ibtu Rudiana itu pangkatnya pada saat itu adalah Aibtu, dan perkara itu berkasnya cuma 3 hari, dilakukan hanya 3 hari di Cirebon, kemudian ditarik di Polda Jabar. Di Polda Jabar, jabatan yang memegang Serse Umum itu Dir Serse dengan kepangkatan Kombes. Dan ini di Cirebon. Aibtu Rudiana ini pangkatnya sangat rendah, nggak bisa cawe-cawe di sana. Dan pemberian keterangan Dede ini di persidangan di bawah sumpah. Apakah ada Rudiana di situ mengarahkan? Itu yang, jadi jangan hal-hal yang belum ada kepastian sudah disebarluaskan. Kalau memang untuk novum atau diuji dulu, bukan disebarluaskan. Itu diuji dulu apakah benar. Ada putusan yang ingkrah mengatakan bahwa keterangan Dede itu benar. Gitu. Baik, Pak Jutek, lalu apa yang mendasari pihak keluarga terpidana kasus Vina dan juga Dede juga mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK? Apakah ada ancaman yang diterima sejauh ini atau seperti apa, Pak Jutek? Memang sampai saat ini belum ada ancaman yang diterima oleh Dede, tapi tim hukum Pradi, ya tim yang lain ya, kami kan pelapor. Tadi kami mendengar karena ke LPSK-nya bersama dengan kami, ya kan, bahwa mereka mengajukan itu dalam rangka seperti kayak kami kepada klien kami 6 terpidana untuk dilindungi beserta dengan saksi-saksi. Ketika memasuki, kan hari ini sudah gelar perdana, artinya penyelidikan ini sudah dimulai ya atas LP kami terkonfirm gitu kan. Jadi ini pasti minggu-minggu depan ini sudah mulai pemeriksaan BAP, ini akan terus dan akan memunculkan banyak sekali fakta-fakta yang baru. Tentu kami ingin melindungi klien kami dan juga para saksi yang akan kami hadirkan supaya mereka bebas dengan aman, dengan nyaman, tidak ada tekanan, tidak merasa terpaksa, tidak merasa terancam dan bebas sehingga fakta yang sesungguhnya bisa terungkap. Itu harapan kami. Dan lembaga yang sudah ditunjuk untuk menangani ini adalah Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban LPSK. Disitulah kami tadi memohon dan sedang diproses. Ya, mudah-mudahan dalam waktu paling lama 30 hari kerja itu sudah bisa diputuskan dan kami sudah bisa, bahkan kurang dari situ tadi janjinya kalau memang sudah lengkap untuk dapat segera mendapatkan perlindungan. Demikian.
Baik, kita tunggu bersama kelanjutan dari kasus ini. Ada langkah hukum yang diajukan masing-masing pihak. Terima kasih Bu Elsa, Pak Jotek, Pak Wahyu sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Selamat sore. Selamat sore.